kesempatan kali ini, Ibu membuat video pembelajaran. Yang video pembelajaran ini berisi tentang materi matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Jadi materinya itu adalah yang berjudul induksi matematika. Jadi induksi matematika ini adalah materi matematika wajib yang ada di bab pertama ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan induksi matematika? Nah, jadi induksi matematika itu adalah suatu metode atau suatu cara yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika berhubungan dengan bilangan asli. Jadi, induksi matematika itu digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Nah, di dalam induksi matematika itu sendiri, itu dia memiliki 3 langkah dalam menyelesaikannya. Ya, 3 langkah-langkah dalam menyelesaikan induksi matematika. Nah, yang pertama itu membuktikan untuk n sama dengan 1 benar ya. Untuk n sama dengan 1 benar. Kemudian yang kedua, membuktikan untuk m sama dengan k juga benar. Dan yang ketiga itu membuktikan untuk n sama dengan k plus 1 itu juga benar. Jadi inilah langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan materi induksi matematika. Nah, nanti kita akan bahas langsung contohnya. Nanti akan Ibu buat 3 contoh yang bisa kalian pelajari untuk menyelesaikan soal-soal induksi matematika. Langsung saja, untuk lebih memahaminya, kita langsung melihat ke contoh. Baiklah, nah di dalam induksi matematika itu terdiri menjadi ke beberapa bagian ya. Itu ada induksi matematika pada deret bilangan, kemudian ada induksi matematika pada pertidaksamaan, dan yang terakhir itu induksi matematika pada keterbagian. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu materi induksi matematika tersebut, tapi untuk pertemuan pertama ini Ibu akan membahas terlebih dahulu induksi matematika pada deret bilangan. Nah, mungkin kalian di SMP sudah pernah belajar tentang baris dan deret ya. Jadi baris dan deret itu terbagi menjadi 2, yaitu baris dan deret aritmatika dan baris dan deret geometri. Nah, di sini Ibu udah kasih contoh ya. Contoh yang pertama itu buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n pangkat 2. Nah, kita lihat di sini soalnya dalam bentuk seperti ini ya, bukan dalam bentuk pernyataan matematika. Jadi ini kita harus ubah dulu dengan cara kita lihat di sini. Di sini disebutkan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil. Berarti di sini kita buat suku pertama bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1 ya kan, ditambah 1, kemudian berapa lagi jumlah bilangan ganjil itu 3 ya, ditambah 5, ditambah titik-titik sampai dengan bilangan ganjil itu rumusnya gimana itu, 2n-1 itu adalah n pangkat 2 ya. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, itu kalian harus cari dulu, buat dulu seperti ini ya, karena di sini disebutkan jumlah n suku pertama bilangan ganjil ya kan. Suku pertama berarti 1, bilangan ganjil berarti dimulai dari angka 1, 3, 5 dan seterusnya sampai dengan 2n-1. Nah, 2n-1 ini dapat dari mana sih? Nah, 2n-1 ini didapat rumus dari ini. Jadi kalau misalkan nih kita mau mencari suku berikutnya yang ini ya, berarti kan suku ini kan suku 1, 2, 3, berarti suku keempat, berarti n nya tinggal kita ganti 4 aja. Jadi 2 dikali 4 kan 8 dikurang 1 7, berarti di sini nanti 7. Jadi begitu. Jadi kalau mau kita tulis seterusnya kan nggak mungkin. Jadi biar lebih mudah kita buat rumusnya seperti ini. Nah, di dalam induksi matematika itu kan tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa dalam induksi matematika itu
terdapat langkah-langkah pengerjaannya, ya kan? Nah, langkah yang pertama itu kita langsung jawab di sini ya. Langkah yang pertama itu kita akan membuktikan untuk N sama dengan 1. Nah, untuk N sama dengan 1 berarti nanti ini kita tinggal ganti N-nya dengan 1. Nah, kita ambil dari bagian yang sini. Kita tulis ulang ya. 2N-1 sama dengan N pangkat 2. Nah, karena kita akan mengganti N-nya dengan angka 1, berarti tinggal kita ubah di sini. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. Nah, kan karena di sini N-nya kita rubah menjadi 1. Hasilnya berapa nih? 2 dikali 1, 2. Dikurang 1, 2 kurang 1, 1. Sama dengan 1 pangkat 2, 1. Nah, kita lihat di sini karena antara ruas kiri dan ruas kanan sama ya, hasilnya 1, berarti ini benar ya. Nah, jadi dikatakan benar itu kalau ruas kiri dengan ruas kanannya itu jumlahnya sama. Nah, itu benar. Nah, kalau sudah benar kayak gini, itu tinggal kita lanjutkan ke poin yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu untuk N sama dengan K. Nah, untuk N sama dengan K, itu ini ya, soal yang tadi yang udah kita ubah ini, tinggal kita ganti aja N-nya, kita ganti dengan K, karena di sini N sama dengan K. Makanya ini kita tulis ulang, soalnya tadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2. Nah, ini kan N tadi ya, kita ganti dengan K, berarti 2K dikurang ya, dikurang 1 sama dengan N pangkat 2, berarti jadi K pangkat 2. Nah, ini sampai di sini aja udah benar ya, udah benar. Jadi di langkah yang kedua ini cukup seperti ini aja. Jadi langkah yang paling simpel cukup seperti ini. Selanjutnya ini kita lanjutkan ke cara yang ketiga, yaitu untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini kita ganti aja N-nya menjadi K plus 1. Jadi N yang ini tadi kita ganti dengan K plus 1. Tapi yang ini kita tulis ulang dulu. Kita tulis ulang dulu yang bagian langkah kedua, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan yang ini ya, kita tulis ulang. 2K min 1, baru kita tambah dengan suku selanjutnya, yaitu yang ini 2N min 1, tetapi N-nya kita ganti dengan K plus 1. Berarti karena dia 2N min 1, berarti 2 dikali K plus 1 dikurang 1 ya, sama dengan N pangkat 2, berarti jadi K tambah 1 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini bagian yang ini. Bagian yang ini itu kan sama dengan bagian yang langkah kedua tadi, asumsi ini kan 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2K min 1. Ini juga sama ya, ditambah 2K min 1. Itu kan sama dengan K pangkat 2. Berarti ini itu kita ganti dengan K pangkat 2. Kita tulis di bawahnya sini. K pangkat 2 ditambah, nah ini tinggal diturunkan aja, 2 dikali K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Paham sampai sini? Jadi ingat ya, ini itu kita ganti dengan bagian yang asumsi tadi karena sama, kita ganti dengan yang sama dengan K pangkat 2 ini. Nah, kemudian ini kita turunkan 2K K plus 1 dikurang 1 sama dengan K
plus 1 pangkat 2, ini pangkat 2 ya. Nah, selanjutnya ini K pangkat 2 kita turunkan, ditambah jadi ingat ya, pembuktian dalam induksi matematika itu supaya dia dikatakan benar itu antara ruas kiri dengan ruas kanannya itu harus sama. Jadi kalau misalkan ruas kiri dengan ruas kanannya sama, itu maka nanti pernyataan dari soal ini itu benar ya. Jadi ini kita harus ubah bagaimana caranya supaya ruas kiri dengan ruas kanannya sama. Ini kan masih berbeda nih, ya kan? Masih berbeda. Jadi ini kita ubah supaya sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, caranya kita lihat di sini, ini K pangkat 2 kita turunkan, kemudian 2 dikali K, ini 2K plus 1 min 1, ini kan bisa kita kalikan masuk ya. 2 dikali K, jadinya 2K ditambah 2 dikali 1 dikurang 1, 2 dikali 1, 2 dikurang 1, jadi plus 1, ya kan? Kemudian yang kedua, yang serang luas kanannya, K plus 1 pangkat 2, jadi K ditambah 1 pangkat 2. Gimana cara ngitungnya ini? Supaya ini sama dengan yang ini nih. Jadi ini kan ingat ya, kalian tahu aljabar. Ini bagaimana caranya supaya yang ini itu sama dengan yang ini kan? Jadi itu ingat cara aljabar, ini kan K plus 1 kuadrat. Jadi K plus 1 kuadrat itu berapa hasilnya? Jadi kalau aljabar itu kan misalkan ada A ditambah B kuadrat, itu hasilnya kan jadi A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Jadi sama kayak ini. Ini kan anggap aja ini A-nya, ini B, ini kuadratnya. Berarti kalau kayak sama ambil seperti ini, berarti kan yang K-nya ini sebagai A, berarti A kuadrat berarti jadi K kuadrat. Kemudian ditambah 2 dikali A dikali B, 2 kali A kali B, berarti ini 2 dikali K dikali 1, atau 2 dikali 1, 2 dikali K, berarti hasilnya jadi 2K. Kemudian B kuadrat, B kuadrat berarti B dipangkatkan 2. Ya ini 1, B-nya kan di sini nih, 1 dipangkatkan 2 hasilnya 1, berarti plus 1. Nah, sekarang kita lihat antara ruas kiri dengan ruas kanan udah sama apa belum nih? Ini K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Di sini K pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2K ditambah 1. Ini sebenarnya kurungnya nggak usah dibuat juga nggak apa-apa. Nah, ini sama ya, udah ya. Nah, ini udah sama, berarti kesimpulannya kalau antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sama, maka pernyataan tersebut terbukti benar. Pernyataan tersebut terbukti benar. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua di sini soalnya itu buktikan dengan induksi matematika deret aritmatika dari 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik sampai dengan 2n ditambah 2 sama dengan n pangkat 2 ditambah 3n. Nah, jadi di sini seperti yang contoh yang pertama tadi, itu induksi matematika cara penyelesaiannya menggunakan 3 langkah ya. Jadi langkah yang pertama itu harus kita buktikan dulu untuk n sama dengan 1. Nah, ini kita ganti n-nya dengan 1. Kita tulis ulang. Jadi 2n ditambah 2 sama dengan n pangkat 2 ditambah 3 kali n. Nah, ini tinggal kita ganti n-nya menjadi 1. Berarti di sini 2 dikali n jadi 1 ditambah 2 sama dengan ini n pangkat 2 jadi 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1.
Nah, kemudian di sini tinggal kita kalikan aja nih. 2 dikali 1 tambah 2. 2 kali 1 2 tambah 2 4. Yang kedua 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 3 kali 1 3 kan? Jadi 1 ditambah 3 juga 4. Nah, sekarang antara ruas kiri dengan ruas kanan sama. Maka ini benar untuk N sama dengan 1-nya. Kemudian dilanjutkan untuk langkah yang kedua ya. Untuk N sama dengan K. Nah, untuk N sama dengan K tinggal kita ganti aja ini N-nya menjadi K ya. Ibu tulis di sini jadi ini 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik dengan ditambah 2 N ditambah. Nah, N-nya ini karena mau diganti dengan K berarti ini K ya. 2K ditambah 2 sama dengan ini N pangkat 2 jadi K pangkat 2 ditambah 3 kali K jadi 3 dikali K. Nah ya, jadi tinggal kita ganti aja N-nya dengan K. Jadi kalau untuk di cara yang kedua itu cukup seperti ini aja, cukup kita ganti N-nya menjadi K. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah membuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, seperti yang awal tadi, kita buktikan untuk N-nya ini menjadi K plus 1 ya. Tapi sebelum itu kita tulis ulang dulu yang bagian ini. Kita tulis dulu di situ 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah sampai dengan 2K ditambah 2. Nah, baru kita tambah dengan suku berikutnya yang ini, tetapi N-nya kita ganti dengan K plus 1 ya. Jadi di sini kan 2N berarti 2 dikali K plus 1 ditambah 2 sama dengan, nah yang ini juga N-nya kita ganti dengan K plus 1. Berarti ini N pangkat 2 berarti K plus 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali, ini kan N kan, jadi 3 dikali K plus 1. Nah, sekarang kita lihat bagian ini tadi yang kita ambil dari sini, yaitu kan sama dengan K pangkat 2 ditambah 3K. Nah, ini tinggal kita ganti aja dengan ini. Jadi itu K pangkat 2 ditambah 3K. Baru yang ini kita turunkan plus, nah ini bisa kita kalikan masuk ya. 2 dikali K 2K ditambah 2 dikali 1 2 dikali 1 2 ditambah 2 ya. Sama dengan yang ini, sama kayak tadi ya, sama yang awal tadi. Karena di sini K plus 1 kuadrat, ini bisa kita ubah dengan cara aljabar. Jadinya ini tadi gimana tadi? Kalau ada A ditambah B kuadrat, itu cara ngitungnya itu jadi A kuadrat ditambah 2 dikali A 2 kali A kali B ditambah B ya. B pangkat 2. Nah, ini ya, sama kayak ini nih. K ditambah 1 kuadrat, berarti ini kan A-nya di sini nih, B-nya di sini, berarti K kuadrat ditambah 2 kali 1 kali K jadi 2K ditambah 1 pangkat 2 hasilnya 1. Berarti di sini K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Plus yang ini bisa kita kalikan masuk juga ya, 3 kali K 3K 3 kali 1 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini tinggal kita cari bagian yang sama nih. Ini kan K pangkat 2 ada nggak yang berpangkat? Nggak ada kan?
kita turunkan dulu. K pangkat 2 ditambah, nah 3K kira-kira ada nggak yang sama? Nah ini sama ya, ada 3K, di sini ada 2K. Cari yang punya kesamaan, di sini ada K-nya, di sini ada K-nya kan. Jadi 3K ditambah 2K jadi 5K. Ditambah, nah ini 2 ditambah 2 4. Sama dengan yang ini nggak ada yang sama, berarti K-nya, K pangkat 2 nya kita turunkan. Kemudian kita cari juga ini 2K, ada pasangannya nggak? Nih ada nih, 3K ya kan, 2K ditambah 3K jadi 5K. Ditambah ini 1 ditambah 3, hasilnya 4. Nah sekarang kita lihat antara ruas kiri dengan ruas kanan udah sama kan. Ini ada K kuadrat ditambah 5K ditambah 4, di sini juga K kuadrat ditambah 5K ditambah 4, maka ini pernyataannya benar ya. Jangan lupa kasih kesimpulan. Pernyataan terbukti benar. Jadi pernyataan ini terbukti benar untuk setiap bilangan asli. Nah, jadi mudah ya. Ini contoh yang kedua. Nah, selanjutnya ini contoh yang ketiga ya. Di sini soalnya itu buktikan dengan induksi matematika bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk bilangan asli. Untuk n bilangan asli yaitu 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 1/6 dikali n plus 1 dikali 2n plus 1. Nah, langsung aja kita jawab di sini ya. Jawab. Nah, sama ya, langkahnya ada 3. Yang pertama kita buktikan untuk n sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 1 kita ambil bagian yang ini aja. Kita tulis ulang di sini ya. Jadi itu n pangkat 2 sama dengan 1/6 kali n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1. Nah, ini kita ganti n-nya dengan angka 1. Jadi ini 1 pangkat 2 sama dengan 1/6 dikali n jadi 1 ya kan. Dikali ini n lagi jadi 1 ditambah 1 dikali 2n jadi 1 ditambah 1. Nah, ini berarti tinggal kita, ini 1 kuadrat kan hasilnya tetap 1. Nah, sekarang 1/6 kita turunkan. Nah, ini 1 dikali 1 tambah 1 berapa tuh? 1 dikali 1 tambah 1 kan 2 nih. 1 dikali 2 2 dikali 2 kali 1 tambah 1 3. 1 kita turunkan sama dengan ini 1/6, 2 kali 3 6. Nah, 6 ini bisa kita coret, hasilnya 1 dengan 1. Jadi ini sama ya, antara ruas kiri dengan ruas kanan sama, maka ini benar. Nah, selanjutnya kalau langkah pertama sudah, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu untuk n sama dengan k. Untuk n sama dengan k ya. Jadi ini kita tulis ulang. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah. Nah, ini n pangkat 2 jadi k pangkat 2 sama dengan 1/6 n jadi k, nggak ada kurung ya, k baru k plus 1 dikali 2k plus 1 itu ya. Nah, selanjutnya ini langkah pertama dan langkah kedua sudah, maka akan kita lanjutkan ke langkah yang ketiga.
tulis di sini aja. Langkah yang ketiga ya, yaitu untuk N sama dengan K plus 1. Nah, untuk langkah yang ketiga ini N-nya akan kita ganti dengan K plus 1. Tapi ini kita tulis ulang dulu. Jadi itu 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 tambah titik-titik sampai dengan ditambah K pangkat 2 ya. K pangkat 2 baru kita tambah dengan yang ini N pangkat 2. Nah, N pangkat 2 ini kalau kita ganti N-nya dengan K plus 1 jadinya K plus 1 pangkat 2 sama dengan ini kan 1/6 N ya kan, N kita ganti dengan K plus 1 K plus 1, kemudian ketemu lagi dengan N kita ganti dengan K plus 1 plus 1 ya kan, itu K plus ini kan N nya kita ganti dengan K plus 1 plus 1, berarti K plus 1 plus 1, kemudian di sini ketemu lagi dengan 2N, berarti 2 dikali K plus 1 plus 1. Nah, itu ya. Jadi N-nya, setiap N-nya kita ganti dengan K plus 1. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lihat ini yang sudah kita ambil dari sini tadi. Kan sama hasilnya ini ya, 1/6 K plus 1 dikali 2K plus 1. Nah, ini sama kan, ini kayak yang ini ya, sama dengan ini, jadi kita tulis di situ 1/6 K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Nah, ini plusnya turun, plus K plus 1 kuadrat sama dengan ini, kita turunkan 1/6 kali K plus 1. Nah, ini K plus 1 plus 1 jadinya K plus 2 ya. Nah, yang ini bisa kita kalikan masuk ya, jadi 2 kali K 2K, 2 dikali 1 ditambah 2, 2 kali 1 2 tambah 2, 2 dikali 1 2 tambah 1 ya, 2 kali 1 2 tambah 1 jadi 3, berarti plus 3. Nah, selanjutnya ini kita harus menyamakan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi bagaimana caranya ruas kiri dengan ruas kanan ini sama. Nah, sekarang kita lihat di sini ini ada K plus 1 ya. K plus 1. Nah, K plus 1 ini Ibu keluarkan, Ibu taruh di depan ya. Jadi K plus 1. Sisanya tinggal ini ya, 1/6K, jadi 1/6K. Kemudian yang ini dikali 2K plus 1, kita turunkan, plus, nah ini kan K plus 1 kuadrat tadi ya, K plus 1 kuadrat kan udah Ibu, K plus 1 nya udah Ibu keluarkan di sini, jadi tinggal K plus 1. Nah, yang ini kita turunkan aja, yang ruas kanan kita turunkan aja. K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 3. Nah, ini belum sama ya antara sini dengan sini kan. Jadi ini masih bisa kita rubah lagi. Jadi ini K plus 1. Nah, ini setengah 1/6K ini bisa Ibu kalikan masuk ke sini. Jadi 1/6K dikali 2K. Jadinya 2/6K. Ya kan, ini 1/6K dikali 2K. Jadinya 2/6K kuadrat ya, karena K-nya ada 2 kuadrat. Kemudian 1/6K dikali 1. Hasilnya 1/6K. Ditambah ini K plus
1 sama dengan, nah yang ini kita turunkan aja, 1/6 K plus 1 K plus 2 2K plus 3. Nah, masih belum sama, kita lanjutkan lagi, masih ada caranya ya. Ini K plus 1 Ibu turunkan. Nah, sekarang kita lihat di sini bagian ini kan ada yang sama nih, 1/6K ditambah ini kan K, berarti ada nilainya 1 nih kan. Jadi 1/6K ditambah K. Itu K ini kalian bisa ini kan nilainya 1. Ya kan? 1 itu sama aja dengan 6/6. Ya. Jadi kan 6 dibagi 6 kan hasilnya 1. Nah, ini jadi ini bisa kalian jumlahkan. Ini Ibu turunkan lagi. 2/6 K kuadrat ditambah, nah 1/6K ditambah 6/6K, jadi 7/6K ditambah, nah 1 ini Ibu ganti jadi 6/6. Kenapa? Karena Ibu mau penyebutnya itu sama-sama dikasih penyebut 6 supaya nanti bisa dikeluarkan. Jadi sama aja ya, ini 1 hasilnya kan 6 dibagi 6 1. Kemudian ini kita turunkan aja, K plus 1 K plus 2 dikali 2K plus 3. Nah, ini Ibu turunkan K plus 1. Nah, 2/6 K pangkat 2 ini bisa Ibu keluarkan, jadinya 1/6 dikali 2K pangkat 2. Nah, ini ditambah 7 ditambah 7K ya, ditambah 7K ditambah 6 sama dengan ini, kita turunkan aja, 1/6 kali K tambah 1 dikali K ditambah 2 dikali 2K ditambah 3. Nah, kemudian di sini K plus 1 Ibu turunkan, K plus 1. Nah, ini kan bisa kita faktorkan nih, 2K pangkat 2 ditambah 7K tambah 6. Sebelumnya ini 1/6-nya Ibu pindahkan ke depan, keluarkan ke depan supaya sama dengan yang ini. Nah, tinggal ini ya, 2K pangkat 2 ditambah 7K ditambah 6 ini bisa kita faktorkan. Ingat ya, pemfaktoran itu kan ada AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kan caranya 1/A kita keluarkan ya. Kemudian di sini AX dan di sini juga AX. Kemudian kalian cari angka berapa saja yang kalau dijumlahkan hasilnya B ya. Kalau dijumlahkan itu B ini, kalau dikalikan hasilnya A kali C. Kalau dikalikan hasilnya A kali C. Itu kan cara pemfaktoran ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kan sama nih, 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Nah, sekarang itu berarti 1 ini kan A-nya nih. A-nya kan 2 di sini. Berarti 1/2 Ibu keluarkan ya. 1/2. Kemudian AX kan berarti di sini 2K, di sini juga 2K. Nah, sekarang kita cari angka berapa saja untuk mengisi ini ya. Berapa saja yang kalau dikalikan hasilnya kan ini, kalau dikalikan hasilnya B kan berarti yang ini ya, B 7, yang kalau ditambah hasilnya B ya. Dan yang kalau dikalikan hasilnya AC itu kan AC ini ya, berarti yang kalau dikalikan hasilnya 2 dikali 6 hasilnya 12. Berarti angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya dapat 7 dan kalau dikalikan hasilnya dapat 12. Berapa tuh? Berarti 4 dan 3 ya. Kan kalau 4 ditambah 3 itu dapat 7.
4 dikali 3 dapat 12. Tuh. Nah ini, kemudian yang ini kita turunkan 1/6, K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Nah, selanjutnya ini Ibu turunkan lagi 1/6 dikali K plus 1. Nah, ini setengah, ini bisa kita kalikan masuk ke sini ya. Jadi setengah dikali 2K. Berapa? Jadi setengah dikali 2 kan 1. Berarti 1K kan, hasilnya setengah dikali 2K, hasilnya 1K. Nah, kalau 1 berarti nggak perlu ditulis satunya. Kalau ada K-nya ya berarti K aja. Berarti K ditambah setengah dikali 2, setengah dikali 4 hasilnya 2. Nah, yang ini kita turunkan 2K plus 3 sama dengan, nah ini kita tulis lagi K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 1 plus 3. Nah, sekarang kita lihat antara ruas kiri dengan ruas kanan udah sama belum? Nah, udah sama ya. 1/6 K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 1 dikali 2K plus 3 sama ya, ini 1/6 dikali K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 1. Maka pernyataannya benar, terbukti benar untuk semua bilangan asli. Itu ya. Nah, mungkin di pertemuan kali ini Ibu kasih 3 contoh tentang materi induksi matematika bagian barisan bilangan ya. Jadi 3 contoh dulu. Mudah-mudahan dari ketiga contoh ini kalian bisa memahami. Selanjutnya mungkin di pertemuan berikutnya Ibu akan buat video pembelajaran lagi mengenai induksi matematika dalam pertidaksamaan. Nah, mungkin sebelum itu nanti Ibu akan kasih tugas terlebih dahulu. Silakan dicatat materi yang ada di dalam video ini dan kemudian dikumpulkan ke Ibu. Oke, terima kasih.